kan dari nol, nggak dari nol deh, dari 10% lah ya ilmu yang dari beliau nih. Begitulah, saya cuman dikasih tahu ini loh jalannya gitu loh. Cuma dikasih tahu jalan aja. Koreksi pun jarang kan, soalnya sibuk sana sini kan, beliau juga sibuk juga, saya juga sibuk. Saya dulu Bagaimana Marsin tak ada ilmu? nah gitu, waktu di LMK saya tuh ya boleh dikatakan cuman 10% ada, cuman tahu kaligrafi itu, ya itu kaligrafi gitu. Tapi saya tuh ini teman-teman saya itu udah ada yang ke nasional, dia nyantri tapi udah pernah ke nasional, udah pernah juara di provinsi, nasional bahkan. Saya tuh wah nggak mungkin nih saya bisa ngalahin mereka gitu kan. Waktu itu saya tuh punya target kan, di waktu angkatan saya itu masih diajarkan cuman ujiannya cuman ada 5 gitu, Vought, kontemporer, naskah, mushaf, sama dekorasi, satu lagi artikel tentang kaligrafi gitu. Jadi Font itu berarti itu font ya, jenis font. Iya, kalau huruf ya font, cuman kalau yang dekorasi itu cabang namanya gitu kan. Nah, saya itu punya kan pelajaran setiap hari itu, per minggunya ada, setiap malam Jumat kami itu diumumkan juara gitu, juara harian, juara mingguan. Soalnya kan 3 hari belajar, terus hari Kamisnya karya jadi, kayak lomba gitu. Nah malam Jumatnya itu diumumkan siapa yang juara gitu. Apresiasi gitu. Cuma saya itu nggak pernah juara. Nah saya punya tekad kuat tuh. Pokoknya di ujian akhir, di 4 cabang atau 5 cabang ini saya harus ada terpanggil nama saya. Kalau nggak juara 1 minimal juara 3 tuh. Yang itunya kalau dekorasi udahlah saya tak pening kan, tak pusing. Naskah apalagi saya tak membidangin. Nah saya 2 nih membidangin mushaf sama kontemporer. Kalau kontemporer mushafnya juga saya tuh perkiraan tuh nggak bakalan juara di akhir. Kenapa? Karena teman-temannya itu ya pernah udah ke nasional, udah juara di provinsi gitu kan, nggak mungkin nih kan. Nah yang saya ada potensi ini di kontemporer. Ada celah di situ. Kontemporer melukis minimal juara 3 gitu. Seenggaknya di akhir tahun tuh adalah nama dipanggil gitu kan, dipanggil. Nah pas ujian akhir, nah alhamdulillah tuh kontemporer, alhamdulillah juara 1 gitu kan. Nah mushaf saya juara 2, alhamdulillah juara 2 gitu. Nah yang lainnya ya alhamdulillah kan, saya tak membidangin, masa harus bidangin semua kan, beguk nama orang tua Melayu kan. Beguk kan. Jadi saya cuman yang ini ya ini juara ini kan, 2 cabang tadi. Dan alhamdulillah saya itu santri terbaik di tahun itu, tahun ajaran santri terbaik 2013. Jadi 2014. apa tuh, kriteria santri terbaik itu apa tuh, diumumkan tak? Diumumkan dan dikasih. Kenapa kok bisa jadi santri terbaik gitu maksudnya? Iya kan, karena belajar lah, karena juara semua. Apa cuma prestasi kaligrafinya aja atau yang lain-lain? Apakah karena latihannya tuh sampai jungkir banget? Ya pasti kalau orang juara tuh pasti latihannya gimana gitu kan. Sampai itu siang jadi malam, pasti malam itu. Kenapa saya bisa juara itu ya? Wah. Ya karena belajar guys, kalau nggak belajar mana bisa juara, coba lah. Ini ya. Pesan untuk bayar gula. Kalau tak juara. Iya, saya tuh belajar sama ustadz di sana senior, itu saya paling susah menangkap, susah masuk gitu, karena mungkin ada segan lah, The gap ya. malu lah itu kan. Saya belajar sama teman sendiri guys, sama teman yang Guru sejawat. Guru saya kan pantaran. saya kan kalau di LMK itu saya ngambil cabang mushaf gitu kan. Kalau kontemporer ada otodidak kan. Saya itu belajar mushaf itu sama teman sendiri. Paling cepat dia ngajar saya cuma 3 kali.
Itu saya langsung nangkap. Saya ikutin cara dia. Ikutin cara dia. Nah, yang teman saya belajar ini, ya dia guru kan, dia juara satunya, saya juara duanya kan. Di situ saya itu paling cepat menangkap itu sama teman sendiri gitu. Gitulah proses belajar saya. Pertama prosesnya lebih nangkap dengan teman sejawat, teman sepandaran. Iya gitu. Terus dari proses latihan tuh seberat apa sih sampai bisa juara? Latihan itu seberat apa gitu? Apakah apa kalam tuh sampai pegang gitu? Aduh. Ya, kami di situ dituntut untuk bisa gitu. Untuk bisa, memang harus dituntut. Saya kami itu belajarnya itu on time gitu. On time itu apa artinya? Tepat waktu. Tepat waktu dan every time apa? Nah, every time itu setiap waktu kan. Every time. Nah, gitu. Gitu. Tiap saat, tiap waktu ikut makan waktu di zaman. Ya. Jadi kami minta belajarnya itu cuman dalam WC. Dalam salah satu ya, dalam WC pun kami belajar inspirasi itu kontemporer. Jadi kami dari menyangkong itu meditasi. Jangan di dalam WC-nya. itu Memang sering inspirasi itu datang dari situ waktu berak. Memang itu. Astagfirullahaladzim. Ya, saya itu paling banyak dapat inspirasi itu dari situ. Dari jongkok. Tak boleh dikasih WC duduk. Dari situ inspirasinya. Aduh, itu. Jadi kalau kaligrafi ini ya, kalau kita bosan, tidak mood untuk menulis, maka tinggalkan. Jangan sekali-kali menulis, pasti hasilnya hancur. Tinggalkan. Pergilah berrekreasi, pergi main, pergi kemana gitu. Nah itu kalau udah pikiran kembali fresh, baru pegang lagi gitu. Maksudnya latihan terus lagi gitu. Berarti yang harus dibangun tadi mood ya, perasaan senang, gembira, itu akan menghasilkan karya yang bagus. Ya benar sekali. Oke. Pokoknya kalau bosan, kalau capek, tinggalkan semua. Oke. Nih perjalanan apa? Tunggu, ada satu lagi nih. Iya. Teknik untuk tulisan bagus. Setiap mau tidur nih, goreslah satu kata atau satu kalimat. Jangan pernah tinggalkan. Maupun satu huruf, wow aja, goreskan aja. Kalau malas ngores, lihat aja kaedahnya. Oh gini kaedahnya gitu. Nah itu. Setiap mau tidur, daripada main game kan? Dari dulu tak ada main game sih. Kalau sekarang, daripada main game, main apa namanya Free Fire, aku tak pernah main sih. PUBG. Itulah PUBG apa segala macam tak pernah main. Mana kita? Itu. Jadi pastilah kan ini guru internasional. Oh. Mana pernah main game ini? Mana pernah lagi? Gitu. Ya meskipun ini Aku main game Plant Zombie aku main. Cacing main. akhlak kalau masalah akhlak nih ya, kalau masalah akhlak orang yang pernah menunjukinmu itu satu wow aja, itu adalah gurumu meskipun kau lebih pandai. Ya, itu adalah gurumu. Jangan pernah bilang, oh dia mantan guruku. Jangan pernah. Jangan pernah dia mantan guruku. Walaupun ekor wownya aja dia ngasih tahu, nah itu gurumu. Jangan sekali-kali bilang dia mantan guru, oke? Walaupun jadi itu macam berundur. Itu paling penting tuh akhlak sama guru. Akhlak. Kenapa? Adab itu paling penting di kaligrafi, guys. Kenapa? Kalau kita lomba, sehebat apapun orangnya, kalau lomba pasti ada jali lah. Jali tahu kan? Bukan Bang Jali. Jali itu ketinggalan huruf, ketinggalan patah, apa segala macam lah. Jangan aja ketinggalan mantan kan. Pokoknya ketinggalan itu.
Kalau udah ketinggalan itu, sehebat apapun tulisannya itu bisa mengurangi nilai. Kalau 50-50 kan, atau dia lebih tinggi sedikit karena kurangnya fathah, itu bisa fatal. Maksudnya nilainya turun gitu. Seharusnya dia juara 1 bisa tak juara gitu. Adab itu. Oke. Adab.